Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi kita semua. Yang kami hormati, Ibu Guru Pembimbing, dan juga teman-teman sekalian yang kami sayangi. Pada saat ini, kami akan mempresentasikan terkait program kami terkait keadilan tubuh sehat, di mana adapun anggota dari grup ini yang mengerjakan program kami ini, yaitu saya sendiri, John Simbolon, lalu teman saya John Simanjuntak, dan teman kami, Raymond Saragi. Adapun garis besar topik yang akan kami presentasikan, yaitu yang pertama, eksplorasi pemrograman, lalu masuk ke deskripsi pemrograman, setelah itu dekomposisi, masuk ke flowchart, pseudocode, lalu kesimpulan, serta lesson learned. Yang pertama, langsung saja kita masuk ke eksplorasi. Di mana di zaman yang serba-serban ini, banyak orang-orang dari semua kalangan yang udah mulai nggak peduli sama pentingnya menjaga keidealan serta kesehatan tubuh. Nah, padahal masa-masa seperti ini kan hal itu merupakan hal yang penting untuk dicapai atau dibentuk. Di mana dalam mencapai tujuan tersebut, kita perlu untuk menghitung proporsi kalori serta nutrisi dalam sehari-hari. Nah, seiring berkembangnya teknologi serta informasi, berbagai macam aplikasi pengontrolan kalori serta nutrisi sehari-hari ini yang bertujuan untuk menjaga kedalam tubuh telah berkembang. Setelah itu, kami pun melakukan dekomposisi serta eksplorasi mengenai aplikasi tersebut. Serta dari hasil riset kami pun mengerjakan pemrograman dari tugas kami ini. Lalu masuk ke deskripsi, di mana secara garis besar pemrograman aplikasi keedaran tubuh sehat kami ini bekerja untuk membantu pengguna untuk mengetahui apakah tubuhnya ideal atau tidak, di mana hal ini membutuhkan perhitungan data yang akan dimasukkan oleh pengguna, yaitu akan ada nanti penghitungan kalori serta nutrisi dan program untuk membantu pengguna dalam mengidealkan tubuh sehatnya. Masuk pada dekomposisi, di mana ada terdiri dari 4 bagian besar. Yang pertama, pencatatan data pengguna. Pengguna akan diarahkan untuk mengisi data, yaitu yang berupa nama, tinggi, berat, dan lain-lain. Lalu diarahkan kepada kedua, yaitu pencatatan aktivitas pengguna. Di mana pengguna nanti akan diarahkan untuk memilih seberapa sering pengguna beraktivitas. Atau nanti ada disediakan level keaktifan sehari-harinya. Lalu masuk kepada yang ketiga, pencatatan kalori harian, di mana pengguna akan diarahkan untuk mengisi kalori makanan yang diterima tubuh seharian. Agar kita mengetahui batas kalori yang akan dikonsumsi oleh tubuh pengguna. Lalu yang keempat, output pun dihasilkan, di mana output yang dihasilkan pada program kami, yaitu berupa BIM, berat ideal yang harus kita capai, BMR, nutrisi lemak, karbohidrat, protein yang dibutuhkan per hari, serta program membantu mengawasi konsumsi kalori harian pengguna, yang akan dijelaskan lebih detail nantinya oleh teman kami. Lalu masuk kepada flowchart yang akan dijelaskan oleh teman kami, Raymond Saragi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai voucher. Jadi di voucher ini pada saat program lingkungan nanti program akan meminta inputan berupa nama, umur, berat, tinggi, jenis kelamin, level aktivitas, body fat, dan ada atau tidaknya penyakit bawaan. Kemudian nanti program akan menghitung BMI dengan rumusnya, kemudian akan mengupload sendiri nilai besaran BMI tersebut. Kemudian nanti BMI yang didapat nanti akan dibagi berdasarkan interval untuk kemudian kita dapatkan output dari kondisi badannya. Kemudian kita akan menghitung berat badan ideal atas dan bawah uh, dengan cara mengkalikan BMI dikali berat badan yang ideal. Kemudian nanti akan di-output juga batas atas dan batas bawahnya. Kemudian nanti kita akan mencek apakah BMI-nya normal atau tidak. Jika iya, maka ia akan disarankan untuk menjaga berat badannya karena badannya masih normal. Jika tidak, kita akan mencek lagi apakah dia kelebihan atau kekurangan. Kalau kelebihan yang berarti kegemukan, dia akan disarankan untuk mengikuti program menurunkan berat badan. Dan jika kekurangan, yang berarti dia kekurusan, akan disarankan untuk mengikuti program menaikkan berat badan. Kemudian eh, dari hitung berat badan ideal tadi, kita juga akan menghitung batasan lingkar pinggang. Sehingga nanti
para pengguna bisa mengetahui apakah pinggangnya itu masih normal atau tidak dengan mengoutput batasannya dengan rumusnya. Kemudian nanti setelah dari hitung lingkar pinggang tadi, kita akan menghitung BMR. Apa itu BMR nanti akan saya jelaskan. Kemudian outputnya juga akan dibuat. Setelah menghitung BMR nanti kita akan menghitung kebutuhan kalori per hari sesuai dengan level aktivitas kita. Sehingga nanti didapat output besaran kalori per harinya. Kemudian nanti kita lihat berdasarkan kondisinya apakah dia ikut program menjaga, mengurangi atau menaikkan berat badan. Jika menjaga, kalori per hari tadi tidak usah dikurangi atau ditambahi, tetap segitu saja. Jika dia kegemukan, maka harus kita kurangi. Jika dia kekurusan, maka kita harus tambahkan. Lalu, jika dia mengikuti program menaikkan atau menurunkan berat badan, kita akan mengestimasi kapan dia akan mencapai berat yang ideal tersebut. Kemudian juga kita akan menghitung makronutrien berdasarkan kalori hariannya, seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Dan kita akan membuat outputnya. Setelah itu kita masuk ke program penghitungan makanan. Di sini nanti kita akan menghitung berapa kali makan, dan jika makanan sudah melebihi dari ambang batas yang seharusnya, maka akan program memberikan peringatan. Lalu kita lalu lalu kita akan mengecek apakah body fat-nya normal atau tidak. Setelah itu, apakah dia punya penyakit jantung atau tidak. Jika dia punya penyakit jantung, terus dia body fat-nya tidak normal, eh, dia tidak kami sarankan untuk mengikuti eh, olahraga yang berat karena kondisi jantung tersebut. Tapi kami sarankan untuk semakin ketat dalam menjalankan dietnya agar tetap bisa turun berat badan. Namun kalau dia body fat-nya tidak normal dan dia tidak punya penyakit jantung, maka akan kami sarankan untuk semakin berolahraga, semakin rutin lagi setiap minggunya agar eh, beratnya cepat turun. Tapi apakah dia body fat-nya normal dan jantungnya normal, eh, itu kami bebaskan untuk berolahraga atau tidak. Dan olahraganya itu bisa berat ataupun ringan. Sedangkan dia kalau misalnya body fat-nya normal dan dia punya riwayat penyakit jantung, kami sarankan untuk tidak usah berolahraga keras, namun berolahraga dengan intensitas rendah. Kemudian setelah itu program akan selesai. Lalu codingan programnya akan dijelaskan oleh teman saya, Juan. Jadi saya akan menjelaskan secara singkat program kami. Yang pertama kami langsung mendefinisikan ada definisi untuk menghitung lingkar pinggang. Jadi lingkar pinggang itu nanti diukur berdasarkan jenis kelamin. Nanti ini ada inputannya. Inputannya ada nama, tinggi, berat, umur, fat itu persen body fat maksudnya. Lalu ada penyakit bawaan dan jenis kelamin. Dan yang terakhir juga ada level aktivitas fisik. Setelah itu akan dihitung BMI. BMI itu seperti yang kita lihat rumusnya berat per tinggi kuadrat, tingginya nanti dalam satuan meter. Dan ada rentang-rentang BMI-nya. Jadi misalnya BMI lebih kecil dari 16, maka itu artinya terlalu kurus gitu. Setelah itu nanti kita akan menentukan berat ideal. Jadi ada rentangnya juga. Dan berat ideal itu nanti berdasarkan tinggi. Dan kalau misalnya eh, kegemukan yang nanti dilihat dari BMI nanti disarankan untuk menurunkan dan ada turunnya itu harus berapa gitu. Begitu juga dengan misalnya kalau terlalu kurus nanti akan disarankan untuk naik dan ada uh, target yang harus dicapai. Kemudian nanti akan memanggil fungsi lingkar pinggang tadi. Jadi itu berdasarkan tingginya nanti dihitung dan berdasarkan jenis kelaminnya. Kemudian akan dihitung BMR. Nah, BMR itu ada ini rumusnya. Nanti dijelaskan Raymond BMR itu lebih detailnya apa, dan itu berdasarkan nanti dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Kemudian akan menghitung kebutuhan kalori per hari.
Nah, itu nanti BMR dikali level aktivitas fisiknya. Jadi tergantung level aktivitas fisiknya yang mana, kebutuhan kalori per harinya akan beda. Kemudian nanti BMI itu akan, seperti yang saya jelaskan tadi, BMI nanti akan menentukan program apakah menurunkan atau menaikkan, dan ada kalori yang harus dicapai dan target per minggu yang harus dicapai. Kemudian ini akan menghitung kebutuhan protein, lemak, karbohidrat, itu berdasarkan kebutuhan kalori per hari dan ada rumusnya tersendiri. Kemudian kita akan memakai array dan looping untuk menghitung total jumlah kalori yang sudah dikonsumsi per hari. Jika ternyata sudah melewati batas, maka akan ada peringatan, dan tapi kalau misalnya masih dalam anjuran, akan ada juga bukan peringatan tapi lebih ke notif bahwa itu masih sesuai dengan target. Kemudian ada nanti akan ditanya penyakit bawaan tadi akan ditanya, dan kemudian berdasarkan itu kita nanti menentukan apakah dia dapat berolahraga atau tidak. Misalnya contohnya body fatnya itu 18, dalam rentang 18 sampai 25 itu masih normal, dan penyakit bawaannya B itu tidak ada. Berarti di situ nanti kita masih bisa menyarankan untuk tetap berolahraga. Namun misalnya kalau persen body fatnya sudah lebih dari 25, udah kegemukan dan ada penyakit bawaan, artinya sangat tidak disarankan untuk melakukan olahraga berat dan lebih memperketat diet. Kurang lebih seperti itu untuk run programnya yang akan dijelaskan oleh Remo. Kemudian di sini saya akan mencoba tes run-nya. Nah, di sini saya akan memasukkan nama saya, kemudian tinggi saya, dan berat saya. Di sini saya akan mencoba membuat berat saya 90 kg untuk mengetes program. Ini saya 18. Body fat saya, katakan saya itu kegemukan, berada di 35%. Kemudian saya itu eh, kebetulan memiliki penyakit jantung. Untuk tes kali ini, anggap saya memiliki penyakit jantung. Dan jenis kelamin saya pria. Kemudian aktivitas saya ada di B, agak aktif. Nah, di sini yang bisa dilihat bahwa nanti program akan menghitung BMI. BMI-nya ini Body Mass Index, atau eh, indeks untuk menghitung kita itu masih di kategori mana. Nanti indeksnya itu ada di sini. Seperti lihat dari 16 ke 16,9, 16,9 ke 18,4, dan seterusnya. Kemudian nanti saya di sini dikategorikan sebagai kegemukan berdasarkan interval tersebut. Kemudian berat ideal saya ada di 78 sampai 58. Nah, eh, karena saya dari 90 kg tadi mau ke 78, berarti saya harus turun sebesar 11,1 kg untuk mencapai berat normal. Kemudian lingkar pinggang saya seharusnya ada di angka bawah 77,4 cm. Kemudian di sini saya akan menghitung BMR. Apa itu BMR? BMR itu kalori yang dibutuhkan tubuh untuk bekerja sebagai bekerja kerja dasar, seperti misalnya detak jantung, aliran darah, dan lain sebagainya. Di sini BMR saya itu ada di angka 2066. Kemudian BMR ini nanti akan dikalikan dengan level aktivitas fisik saya. Semakin tinggi nanti aktivitas fisik, maka pengalinya akan semakin tinggi. Aktivitas fisik ini seperti bergerak dan lain sebagainya yang akan membutuhkan kalori. Sehingga di sini didapati bahwa BMR saya ada kalori harian saya ada di angka 200 2841.
Kemudian karena saya mau menurunkan berat badan, maka kalori harian saya harus dikurangi sebesar 500 setiap harinya, sehingga didapati 2.341 kalori. Lalu di sini target saya yaitu turun setengah kilogram per minggu. Kenapa setengah kilogram? Karena kita defisit minus 500 kilogram per harinya, maka per minggu nanti akan minus 3.500 maksud saya. Dan 3.500 kalori di tubuh manusia itu setara dengan 0,5 kilogram berat. Sehingga ditargetkan untuk turun setengah kilo per minggunya. Kemudian karena saya tadi punya target untuk turun 11 kilo lebih, nanti saya eh, ditargetkan akan turun berat badan sampai normal di dalam 22 minggu. Kemudian di sini juga nanti kita dapat melihat protein dan lemak karbohidrat yang harus saya konsumsi tiap harinya. Dan nanti di sini saya ada penghitungnya. Di dalam revisi yang Ibu bilang eh, bahwa program kami ini seharusnya membuat penghitungan per makanan, bukan per hari. Namun menurut saya tidak seperti itu, Bu, karena berdasarkan sumber yang kami pelajari, eh, tidak apa-apa. Misalnya saya sekarang makannya 1.500 kalori atau 1.200 kalori. Tidak apa-apa ya, asalkan total satu hari itu tidak melebihi ambang batas. Sejauh ini tidak apa-apa, Bu. Karena ada juga program diet namanya diet ular. Jika Ibu lihat di internet nanti, dia itu makannya sekali sehari saja, Bu. Jadi eh, dia makannya sekali banyak, tapi sekali saja. Jadi bebas. Yang penting jangan sampai melewati batasnya. Karena bisa juga kasusnya misalnya kita sekarang lagi dapat makanan yang enak, misalnya makanan favorit kita, terus kita bisa bebas makan banyak, asalkan belum melewati. Misalnya saya waktu tadi pagi makan 500, kemudian di siangnya ada makanan yang enak, saya babat habis sampai 1.200. Kemudian nanti malam bisa saya tidak makan atau makannya dikit sekali, yang penting tidak melewati batas. Dokter pun yang berdasarkan sumber kami mengatakan walaupun nanti makannya cuma 2 kali atau 1 kali sehari tidak apa-apa, yang penting eh, batas kalori itu tidak tembus saja, Bu. Jadi itu menurut kami tidak seharusnya dibatasi per harinya. Jadi di sini misalnya saya makan 3 kali, kemudian saya makannya 500, kemudian 800, 900. Di sini belum melewati batas. Eh, Kemudian di sini juga kami membuat program yang bisa mengecek persen body fat. Jadi di atas tadi ada kami meminta inputan berupa body fat dan apakah punya penyakit jantung atau tidak. Dengan body fat itu nanti kami bisa menghitung apakah dia eh, kegemukan, perlu olahraga atau tidak, berdasarkan body fat-nya yang ada di rentang 18 ke 25. Sebenarnya di bawah 18% juga tidak apa-apa. Karena sebenarnya untuk olahragawan dan binaragawan berada di body fat persen di bawah 18% tersebut. Cuman di sini kami beranggapan sebagai warga sipil biasa, maka yang diambil itu 18 sampai 25. Yang menjadi perhatian kita itu ada di body fat persen di atas 25%, yang menandakan bahwa sudah terlalu banyak lemak yang menempel di dalam tubuh sehingga harus olahraga. Nah, untuk olahraga sendiri kita mengecek apakah dia itu punya penyakit jantung atau tidak. Jika punya, maka kami tidak sarankan untuk berolahraga berat, dan jika tidak punya, maka kami bebaskan untuk berolahraga. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman kami untuk bagian penutupnya. Simpulan. Jadi yang pertama, kami telah menerapkan
struktur dasar pemrograman pada aplikasi keadilan tubuh set ini. Yang kedua, penerapan analisis kasus dalam program ini dijalankan berdasarkan input pengguna, kemudian segala kondisi yang diperiksa agar menghasilkan output yang tepat. Penerapan dalam pengulangan program ini juga telah berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir, array digunakan untuk menginput data berkelompok agar menghasilkan output yang tepat. Lesson learned. Jadi yang pertama, setiap permasalahan perlu didekati dengan pemikiran yang terstruktur, dan salah satu cara berpikir yang baik dalam memecahkan masalah adalah pendekatan algoritmik, yaitu membagi solusi terhadap permasalahan menjadi suatu kumpulan instruksi spesifik dan terstruktur. Dan kemudian materi yang telah diajarkan Bapak Ibu sangat membantu dalam menyelesaikan permasalahan tugas ini, dan dari tugas ini kami belajar bahwa komitmen, kerjasama, dan komunikasi merupakan penggerak utama dari penyelesaian suatu proyek yang kompleks. Akhir dari presentasi kami, saya mengucapkan sekian dan terima kasih, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata.